Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rafika Asnah, NIM 19061120042 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir praktikum pengendalian dan pengawasan mutu. Tak dapat dipungkiri, kualitas produk merupakan salah satu parameter bagi perusahaan untuk memenangkan kompetisi dalam persaingan usahanya. Oleh karenanya, perusahaan perlu melakukan analisis dan perbaikan untuk menjaga agar kualitas produk sesuai dengan keinginan konsumen. Salah satu dari quality management tools untuk mengurangi cacat pada produk di sebuah perusahaan atau organisasi adalah penggunaan metode 7 Tools. Nah, apa sih 7 Tools? 7 Tools merupakan alat-alat yang menggambarkan proses statistik sehingga pengamat dapat mengendalikan mutu dengan menggunakan teknik statistik. 7 Tools digunakan sebagai metode untuk menganalisa mengenai penyimpangan atau cacat pada sebuah produk, barang, atau juga jasa yang terjadi, serta mencari penyebab dari cacat produk tersebut. Dengan 7 Tools, diharapkan cacat produk tidak akan terulang kembali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 alat pengendalian mutu. 7 alat pengendalian mutu merupakan alat yang menggambarkan proses statistik sehingga pengamat dapat mengendalikan mutu dengan teknik statistik. 7 Tools ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Adapun tujuan penggunaan metode 7 Tools adalah yang pertama yaitu menekan jumlah produk atau produk barang atau jasa yang cacat. Yang kedua yaitu menjaga agar produk, barang atau jasa yang diberikan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, tadi ada 7 alat. Yang pertama, alat-alat tersebut yang pertama, lembar pemeriksaan. Lembar pemeriksaan adalah lembar pengumpulan data yang digunakan untuk memonitoring suatu kegiatan dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu diagram tulang ikan. Diagram ini berbentuk menyerupai tulang ikan untuk digunakan sebagai alat identifikasi penyebab potensial dari suatu masalah. Yang ketiga yaitu stratifikasi. Stratifikasi ini adalah tabel yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategorinya masing-masing. Yang keempat yaitu diagram Pareto, yaitu bagan yang menampilkan 2 diagram sekaligus, yaitu grafik balok dan grafik garis. Yang kelima adalah diagram sebar. Diagram yang menunjukkan hubungan dari suatu faktor terhadap faktor lain atau terhadap karakteristik kualitas. Yang keenam yaitu peta kendali. Sebuah grafik atau peta dengan sepasang garis batas dan garis-garisnya disebut garis kendali. Yang terakhir yaitu histogram. Histogram ini adalah diagram batang yang menunjukkan tingkat variasi pengukuran data. Nah, di sini saya akan membahas salah satu dari 7 alat tersebut, yaitu diagram Pareto. Nah, diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya dimulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga pada permasalahan yang frekuensinya terjadi paling sedikit. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi yaitu berada di sebelah paling kiri hingga grafik terendah yaitu terletak pada paling kanan. Nah, diagram Pareto sendiri dikembangkan oleh Vilfredo Federico Somoza pada akhir abad ke-19. Merupakan pendekatan logik dari tahap awal proses perbaikan suatu situasi yang digambarkan dalam bentuk histogram yang dikenal dengan konsep awal Vital View and the Trivial Money untuk mendapatkan penyebab utamanya.
Diagram Pareto ini telah digunakan secara luas dalam kegiatan kendali mutu untuk menangani kerangka proyek, proses program, kombinasi pelatihan proyek, dan proses, sehingga sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi para pekerja dalam meningkatkan mutu pekerjaan. Pareto Chart sangat tepat digunakan jika menginginkan hal-hal seperti menentukan prioritas karena keterbatasan sumber daya, menggunakan kearifan tim secara kolektif, menghasilkan konsensus atau keputusan akhir, dan menempatkan keputusan pada data kuantitatif. Nah, manfaat diagram Pareto yaitu yang pertama, untuk menetapkan masalah utama dalam kualitas. Yang kedua, untuk menetapkan masalah secara komparatif terhadap masalah keseluruhan. Yang ketiga, untuk menunjukkan tingkat perbaikan sesudah perbaikan tersebut dilakukan pada bagian-bagian yang terbatas. Dan terakhir, yaitu untuk menentukan perbandingan pada setiap masalah sebelum dan sesudah tindakan perbaikan dilakukan. Nah, prinsip diagram Pareto. Prinsip Pareto juga dikenal dengan aturan 80/20 atau dengan melakukan 20% dari pekerjaan yang bisa menghasilkan 80% manfaat dari pekerjaan itu. Aturan 80/20 dapat diterapkan pada hampir semua hal, seperti 80% dari keluhan pelanggan timbul dari 20% produk atau jasa. Contoh lain, 80% dari keterlambatan jadwal timbul akibat 20% dari kemungkinan penyebab penundaan. 20% dari produk atau account untuk layanan, 80% dari keuntungan, 20% dari tenaga penjualan menghasilkan, 80% dari pendapatan perusahaan, atau 20% dari cacat sistem penyebab 80% masalahnya. Prinsip Pareto untuk seorang manajer proyek adalah untuk meningkatkan atau untuk fokus pada 20% hal-hal yang materi, tetapi tidak mengabaikan 80% masalah. Nah, langkah pertama yaitu menginput data dari jurnal yang kita ambil ke dalam checksheet yang ada di Microsoft Excel. Kemudian, kalau datanya belum berurut dari yang terbesar ke yang terkecil, maka di filter terdahulu. Di sini sudah saya filter, sudah saya urutkan dari terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita akan menghitung frekuensi kumulatifnya. Untuk frekuensi kumulatif itu sel pada kolom pertama kita isi sel ini. Kemudian dari sini dijumlahkan ke sini, begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu tinggal ditarik saja sampai ke bawah. Untuk frekuensi kita jumlahkan yaitu sama dengan selanjutnya yaitu membuat persentase kumulatif. Untuk persentase kumulatif, rumusnya adalah dapat dilihat di layar. Kemudian tinggal ditarik saja ke bawah. Kalau benar, maka hasil akhirnya adalah 100%. Setelah tabel data siap,
Kemudian kita akan membuat diagramnya. Langkah pertama yaitu insert, kemudian kolom, pilih yang cluster kolom. Kemudian pada bagian kosong, klik kanan, kemudian kita tekan select data. Setelah select data, kita blok bagian jenis cacat dan frekuensi. Kemudian kita blok lagi persentase kumulatif. Lalu tekan OK. Nah, kemudian setelah itu ada blok merah, klik kanan, klik change data series, kemudian kita pilih yang ini. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik lagi. Kemudian format data series. Pilih yang secondary axis. Klik ini, kemudian klik kanan, kemudian format. Nah, pada maksimumnya kita buat fix, yaitu pada 1, agar persentasenya mencapai 100 saja, tidak mencapai 120%. Nah, apabila sudah mencapai 100%, maka data diagram Paretonya sudah benar.